Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI, mujizat itu nyata. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua pasti dalam keadaan yang baik-baik saja dan sangat diberkati Tuhan. Katakan amin. Oke, senang sekali hari ini saya boleh mendapatkan sebuah kehormatan untuk sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya PDM Willianto SE atau seringkali dipanggil Boksu Willy. Oke, tema khotbah kita hari ini adalah hidup dalam mujizat Tuhan. Saudara, saya percaya semua orang, semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya pasti ingin hidup dalam mujizat Tuhan. Ada amin? Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan kita selalu mulus dan tenang. Bahkan Rasul Paulus pernah mengalami 3 kali karam kapal. Dan memang banyak orang menjadi kecewa waktu mereka melakukan hal yang benar, tetapi mengalami penderitaan karenanya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Saudara, kesulitan yang muncul waktu Tuhan menempatkan kita di tempat di mana kita berada adalah persiapan untuk terjadinya mujizat. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, apakah mujizat itu? Apakah itu sekedar suatu peristiwa spektakuler untuk membungkam mulut para pengkritik? Nah, banyak orang tidak menyadari mujizat justru pada saat sebenarnya mereka sedang melihat mujizat tersebut. Lihat, Yesus memberi makan orang banyak, yaitu 5.000 orang hanya dengan menggunakan bekal makan siang seorang anak kecil. Tetapi tidak lama kemudian, orang-orang pandai dan terpelajar justru menuntut Yesus untuk menunjukkan sebuah mujizat. Yesus berkata bahwa orang seperti itu tidak akan percaya kalaupun mereka melihat orang mati dibangkitkan. Saudara, pikiran kedagingan terlalu bodoh untuk menerima perkara-perkara dari Tuhan bagi mereka, tetapi terlalu cerdas untuk merasionalisasikan semua pekerjaan Tuhan. So, mujizat itu apa sih? Saudara, mujizat adalah sebuah kata sederhana dalam Alkitab yang berarti pekerjaan yang penuh kuasa. Katakan amin. Itu saja. Mujizat itu bukan sihir mitos Romawi yang tidak masuk akal. Mujizat adalah hal yang perlu dialami oleh orang percaya secara terus-menerus. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap hari. 365 hari yang penuh mujizat dalam tiap tahunnya. Atau 366 hari dalam tahun kabisat. Kita sering tidak menghargai betapa ajaib peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan menyembunyikan tangannya. Tuhan tidak meniup trompet pada waktu dia membuat rumput bertumbuh atau waktu ia bekerja untuk kita. So, seringkali kita mendengar orang-orang Kristen menceritakan apa yang iblis sedang kerjakan seolah-olah setan itu lebih aktif dari Tuhan. Mungkin setan memang lebih suka pamer untuk menarik impresi kita. Tetapi Tuhan langsung bekerja ke jantung persoalan demi untuk memuaskan hatinya yang penuh kasih. Pertanyaannya, mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang baik tidak pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka? Mereka duduk dengan setia di gereja, mendengarkan pengkhotbah terbaik, berdoa, menangis, bahkan mengaku, "Tuhan, aku percaya." Mereka mendengar firman lalu mempercayainya. Kemudian apa lagi? Mereka hanya duduk di sana menunggu Yesus melakukan sesuatu dan berdoa, "Tuhan, kirimkan kuasa-Mu." Dan Tuhan melewati perahu-perahu mereka. Saudara, Reinhard Bonnke pernah mengatakan demikian. Kalau engkau ingin mengalami mujizat, engkau perlu keluar dari perahumu dan berjalan mendekati Yesus di atas gelombang. Yesus memanggil kita. Yesus berkata, "Tetaplah di situ, aku akan masuk ke dalam perahumu." Yesus berkata, "Datanglah." Apa? Di atas air? Ya, disitulah mujizat itu terjadi. Untuk melihat Tuhan in action, maka kita juga harus in action. Jangan pedulikan dengan pengganggu yang mengganggu kita. Kita tidak boleh tinggal bersama dengan kelompok yang suka kenyamanan dan tidak mau tantangan. Karena mereka tidak menunjukkan ketaatan iman. Kita harus berani melompat keluar karena Yesus memerintahkan kita untuk melakukan itu. Kita harus lebih taat pada pendapat Tuhan daripada pendapat manusia. Karena justru di laut yang bergelora itulah terletak mujizat itu nyata. Katakan amin. Saudara,
Ketaatan itu seperti mencolokkan kepala kabel ke steker listrik kuasa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bisa mulai bekerja. Ketaatan adalah sambungan final kita. Biar kita diurapi, tapi inisiatif adalah sesuatu yang diperlukan juga. Lompatlah saudara. Kekristenan adalah agama yang penuh mujizat, atau tidak sama sekali. Salah satu pengajaran dasar kekristenan adalah kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka semua iman kita sia-sia. Kalau kebangkitan adalah suatu kebenaran, maka mujizat lain bukan hanya mungkin, tapi so pasti sangat mungkin. Yesus mengatakan, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat ke-37 firman Allah berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow, katakan amin. Mujizat itu bukan kemustahilan bagi Tuhan, tetapi kemustahilan bagi manusia. Sesuatu yang hanya Tuhan sendiri yang bisa kerjakan. Berkenaan dengan mujizat, kita seperti keran air yang menjadi saluran air untuk mengalir. Waktu kita menyatakan firman Tuhan, maka Tuhan sang pembuat mujizat akan melepaskan kuasanya. Orang yang selalu mencari kehendak Tuhan akan ketinggalan dengan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau Yesus berkata pergi, mengapa dia perlu berulang-ulang mengulangi kata tersebut? So hari ini saudara, minggu ini biarlah kita belajar untuk taat dan mengambil inisiatif sehingga kita bisa hidup di tengah mujizatnya Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya lagi, bagaimana cara hidup dalam mujizat Tuhan, Boksu Willy? Oke, kita lihat yuk sama-sama yuk. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Ayat 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ayat 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa-sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, kisah tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan ini merupakan satu-satunya mujizat yang dicatat dalam keempat Injil. Di ayat yang ke-10 menyebutkan bahwa lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Yesus sedang kumpulkan murid-muridnya secara khusus untuk menyendiri supaya mereka memiliki waktu untuk bersama. Tetapi ternyata orang banyak mengetahuinya dan mengikuti mereka. Melihat orang banyak datang kepadanya, Yesus menerima mereka. Bahkan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Di ayat ke-11, lihat. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Yesus selalu menerima kita. Katakan amin. Dalam ayat ke-12, dijelaskan mulai terjadi masalah. Di satu sisi Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang banyak yang datang mendekat kepadanya. Tapi di sisi yang lain, orang banyak itu perlu diberi makan. Murid-murid mengetahuinya dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka datang dengan menawarkan solusi kepada Yesus, bukan meminta solusi dari Yesus. Murid-murid datang dengan cara pikiran mereka.
bahwa orang banyak itu sedang kelaparan dan menyuruh mereka pulang saja dan mencari makanan sendiri-sendiri. Namun dalam ayat ke-13 Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Cara kita bukan cara Tuhan. Solusi kita bukan solusi Tuhan. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, jangan bawa solusi kita kepada Tuhan, tetapi biarkan Tuhan memberikan pewahyuan yang jelas kepada kita. Saudara, terkadang kita berpikir dengan cara pandang kita sendiri, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah, semuanya pasti akan mendatangkan kemuliaan. Katakan amin. Amin. Oke. Jika Tuhan yang menyelesaikan masalah, maka setiap orang akan diteguhkan imannya. Mereka akan semakin mengasihi Tuhan dan menetapkan diri dengan kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan dengan caranya kita sendiri, maka kita akan memperoleh kekecewaan dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi, tetapi menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan mereka semuanya. Ayat ini memberikan pewahyuan kepada kita semua bahwa kitalah yang disuruh Tuhan untuk memecahkan masalah yang ada di dunia ini. Kita yang harus memberi mereka makan, saudara. Namun kebanyakan kita malah bergumul dengan dunia kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bergerak dengan caranya Tuhan. Mari kita bangun kerohanian kita dengan caranya Tuhan. Sebab orang dunia perlu kita beri makanan rohani. Katakan amin. Nah, kita ini sedang memegang bakul kelimpahan secara rohani. Sehingga kita harus pergi kepada orang dunia dan beri mereka makanan secara rohani. Di sekitar kita, banyak orang yang sedang merasa lapar bukan oleh nilai-nilai jasmani, tetapi lapar secara rohani. Gereja Tuhan harus masuk ke dalam dunia dan mengubah dunia dengan memberi mereka makanan rohani. Katakan amin. Matius 5 ayat ke-6, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya orang yang memiliki rasa lapar akan Tuhan yang akan dipuaskan. Kalau hari-hari ini kita sedang tidak puas dengan kerohanian kita, maka kita harus menyelidiki, masihkah kita lapar akan Tuhan? Masihkah kita memiliki pengejaran yang kuat kepada Tuhan? Kadangkala untuk membuat kita punya rasa lapar secara rohani, Allah sengaja membuat kita mengalami lapar atau kekurangan secara jasmani, dengan maksud supaya kita punya rasa lapar akan Tuhan. Itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kepuasan. Orang-orang di sekitar kita memiliki rasa lapar, tetapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Mereka tidak tahu bagaimana cara memuaskan rasa lapar. Oleh sebab itu, mari kita beritahu dan beri mereka makanan rohani. Kita punya roti kehidupan yang bisa kita bagikan kepada mereka, sampai mereka mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Katakan amin. Oke, sekarang saya akan bagikan dengan Anda 3 langkah praktis untuk hidup dalam mujizat Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan dan mengakui masalah yang ada. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak itu, dalam Lukas 9 ayat 13 mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara, murid-murid mengakui bahwa yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan Yohanes 6 ayat 7 mencatat, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Murid-murid menyuruh orang banyak itu pergi karena merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan. Lalu mereka datang kepada Yesus dan mengakui masalah yang ada, bahwa orang banyak itu perlu makanan dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Dalam perjanjian baru ada 20 kali Yesus menyuruh murid-muridnya meminta. Jadi Tuhan mau kita datang dan mengakui setiap keperluan kita dan meminta kepadanya. Nah, ada pemahaman yang salah yang mengatakan bahwa karena Tuhan tahu segala isi hati kita, maka kita tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan. Saudara, yang benar adalah kalau kita butuh, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Jangan berpura-pura dan membatasi diri kepada Tuhan kalau kita membutuhkan pertolongannya.
kita harus datang dan mengakuinya. Kadang-kadang kita menahan diri dan malu untuk mengaku kepada Tuhan, sehingga kita tidak dipuaskan. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk datang kepada Tuhan, khususnya dalam persekutuan di dalam ibadah. Sebab ibadah adalah tempat yang terbaik untuk kita membuka diri dan melampiaskan segala keperluan kita kepada Tuhan. Percayalah, setiap detik kita minta, setiap detik juga Tuhan bisa berikan kepada kita semua. Katakan amin. Amin. Sekarang yang kedua, periksa apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Di Yohanes 6 ayat 9 firman Allah berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan memberkati kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Catat, Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Jadi kita perlu memeriksa apa yang kita punya nih sekarang. Tidak peduli apakah yang kita punya terlalu kecil atau sedikit, itu bisa dipakai Tuhan. Mujizat dalam kisah ini bisa terjadi karena ada yang mengaku dan punya 5 roti 2 ikan. So, percayalah, mujizat Tuhan tersedia buat kita semua. Katakan amin. Jangan pernah menganggap kita terlalu kecil, terlalu sedikit atau tidak penting. Apa yang ada pada kita, sekalipun terlalu kecil, terlalu sedikit, tidak penting, jangan anggap itu hina. Karena Tuhan bisa pakai. Tuhan bergerak dari yang kecil kepada hal-hal yang besar dan ajaib. Katakan amin. Wah, luar biasa. Lihat yuk, Keluaran 4 ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara, sekalipun Musa tidak pandai bicara di depan banyak orang Israel, Tuhan bisa pakai Musa dengan apa yang ada padanya, yaitu sebuah tongkat yang sederhana. Tongkat Musa itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Lihat Keluaran 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Mari periksa apa yang ada pada kita, saudara. Itu bisa dipakai Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda heran. Jangan nilai rendah apa yang ada pada kita, karena hal itu membawa kedahsyatan Tuhan yang besar. Lihat Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tongkat Musa yang sederhana itu telah berubah menjadi tongkat Allah. Kalau apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan, maka hal itu akan berubah. Bukan menjadi milik kita lagi, tapi menjadi milik Allah. Katakan amin. Wah, luar biasa. Yang ketiga, mengucap syukur. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Yesus, dan ia mengucap syukur atasnya, sehingga terjadi mujizat, terjadi kelimpahan 12 bakul. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari penuhi hidup kita dengan ucapan syukur, saudara. Kehidupan ini terkadang menemukan sesuatu hal yang memang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan manusia. Maka itu kita membutuhkan yang namanya keajaiban atau mujizat. Mujizat dapat kita temui hanya di dalam Yesus saja. Katakan amin. Sebab di dalam Yesus, hanya Yesus yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Katakan amin. Langkah untuk hidup dalam mujizat yaitu kita harus percaya dan hidup dalam iman. Percaya adalah langkah utama kita untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Artinya, tidak meragukan kuasa Tuhan. Kita yakin Tuhan memiliki kemampuan untuk melakukan perkara yang besar. Sekalipun dalam kenyataannya, kita masih belum melihat pertolongan Tuhan. Setidaknya, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin.
Percaya adalah kunci untuk melihat pertolongan Tuhan. Tanpa iman, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Sebab itu, jangan pernah menjadi tawar hati. Mereka yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Saudara, selanjutnya adalah mengucapkan perkataan positif. Amsal 18 ayat 21 firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Artinya, apa yang kita ucapkan itulah yang akan terjadi. Jadi jika kita ingin mengalami hal yang baik, atau saat kita ingin menikmati hidup dalam mujizat, kita harus dapat menjaga setiap perkataan kita. Menjaga setiap kata yang keluar dari mulut. Dan terus mengucapkan perkataan yang positif, khususnya memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan yang membawa kepastian dan pasti digenapi. Oleh karena itu, setiap saat ucapkanlah selalu kebenaran firman. Jadi ketika mengalami masalah, tetaplah mengucapkan firman Tuhan supaya pertolongannya menjadi nyata. Sehingga waktu kita mengucapkan perkataan tersebut, ibarat kita menabur hingga waktunya nanti akan menuai dari apa yang kita ucapkan. Selain semuanya itu, hal terpenting yaitu dekat dengan Yesus. Sebab dia adalah sumber mujizat. Tetaplah dekat dengan Yesus senantiasa. Saudara, lihat pada waktu Petrus yang sudah bekerja semalaman, namun ia tidak mendapatkan hasil apapun. Tetapi ketika Tuhan menghampiri dan memerintahkan agar Petrus menebarkan jala, maka mujizat pun terjadi. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu diam di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi orang percaya yang menderita sakit atau hidup dalam kepahitan, jangan pernah putus asa. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi apapun yang kita alami hari ini, percayalah bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Bersama Yesus, kita pasti mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan memberkati umat Tuhan yang mengikuti khotbah online ini. Agar mereka dikuatkan, mereka boleh hidup di dalam mujizat Tuhan. Mereka boleh mengalami mujizat, mereka boleh melihat kebesaran Tuhan. Dan kami boleh memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Agar mereka juga boleh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, terima kasih, berkati kami semua, berkati kami yang boleh menikmati firman Tuhan ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dan kami mau taat melakukan kehendak-Mu. Mujizat terjadi setiap hari buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, tetap percaya, tetap berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka Bapak Ibu, hiduplah dalam mujizat Tuhan setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.